Halo, Pak Kumala menyapa. Yuk kita berbagi ilmu bersama Pak Kumala. Di video kali ini kita akan bahas limit fungsi aljabar bersama Pak Kumala. Silakan di like, share, and subscribe ya agar bermanfaat bagi yang lain ya. Yuk langsung saja kita mulai ke bagian pertama. Di bagian pertama ada limit fungsi aljabar bentuk tertentu ya. Nanti ada juga limit bentuk tak tentu ya. Oke, yuk kita bahas limit fx mendekati a ya. X mendekati a sama dengan fa. Jadi ketika a-nya itu kalian masukkan ke dalam fungsi limitnya, fx-nya dan ada hasilnya, maka itulah hasilnya ya. Oke. Nah, contoh misalkan nih, ada limit x mendekati 3 ya 2x plus 1 ya. Yuk, caranya adalah kalian masukkan ya x-nya itu kalian ganti dengan 3 ya. Oke, yuk berarti hasilnya gimana? Sama dengan 2 x-nya ganti 3 ya. Yuk langsung 3 kali 3 ditambah 1 berapa? Sip, 6 tambah 1 hasilnya tuh 7. Nah, ketika ada hasilnya, maka inilah hasilnya. Oke? Lagi. Ayo, gimana dengan yang ini? Yuk, coba gimana caranya? Kita masukkan dulu ya, tetap kita masukkan dulu. X-nya tuh ganti dengan 3 dulu ya, gitu. Yuk, jadi hasilnya iya 3 kuadrat min 4 ya, dibagi 3 dikurangin 2. Yuk, berapa hasilnya? Sip, 9 kurangi 4 dibagi 1 ya. Berapa? 5 per 1 berarti 5. Ada hasilnya. Ya udah, inilah hasilnya ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ya ada lagi nih bentuk limit tapi tak tentu. Jadi nanti hasilnya tuh nggak ada nih. Hasilnya bentuknya tuh 0 per 0 ya. Nah, ketika hasilnya 0 per 0 ya, kalian harus melakukan hal yang lain ya. Jadi harus dipakai rumus-rumus yang lain. Apa itu? Pertama ya, adik-adik, kalau kalian menemukan limit x mendekati hingga fx per gx dan ketika a-nya itu dimasukkan ke sini ke fungsi fx dan a-nya masukkan gx dan hasilnya itu 0 per 0 ya, maka harus kalian manipulasi ya. Kalian lakukan dengan cara pertama, kalian faktorkan ya dengan cara memfaktorkan. Kalau bisa difaktorkan. Nah, terus yang kedua, kalian bisa kalikan dengan akar sekawan ya. Jadi kalikan dengan akar sekawan ya. Akar sekawan kalau bentuknya nanti bentuk akar ya. Oke, dan yang terakhir kalian bisa juga memakai dengan dalil L'Hopital ya. Jadi dalil L'Hopital atau tulisannya itu L'Hospital ya. Biasa kalian kenal juga dengan turunan. Jadi buat kalian yang sudah belajar turunan ini bisa dipakai ya. Nah, oke. Contoh-contoh, yuk lanjut masuk ya ke contoh yang nomor 1 nih. Oke, yuk ada limit x mendekati 2. X kuadrat dikurangi 4 per X min 2 ya. Tetap caranya tuh kalian masukkan dulu X-nya tuh kamu ganti dengan 2 dulu gitu tuh ya. Yuk, berapa hasilnya coba ya? 2 kuadrat dikurangi 4. Yuk dibagi 2 kurangi 2. 4 kurangi 4, 0 ya kan? Per 2 kurangi 2 ya nih ya. 2 kurangi 2 berapa? 0. Oh ternyata 0 per 0 kan? Gitu. Nah nanti gimana kalau 0 per 0 seperti ini? Ya berarti harus kalian manipulasi ya. Gimana caranya? Faktorkan. Kalau bisa difaktorkan ya. Oke yuk coba yuk. Bisa nggak kita faktorkan ya? Berarti limit X mendekati 2. Oh ternyata bisa difaktorin kan? X min 2 dikali X plus 2 ya faktornya ya. Oke, yang bawahnya tetap ya berarti ya. X min 2. Oh, oke. Ada nggak yang bisa kita coret? Oh, ternyata ada ya. Mana yang bisa kita coret? Ini nih X min 2-nya coret. Jadi berikutnya tinggal kalian masukkan nilai X-nya. Yuk, berarti hasilnya X-nya itu kan kamu ganti nih ya. X-nya kamu ganti dengan ini nih ya, 2 ya. Berarti berapa jadinya? Sip, 2 tambah 2. Berapa? 4. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian menemukan limit dan hasilnya itu 0 per 0, maka kalian harus lakukan dengan salah satu dari 3 cara ini gitu. Ya, bisa dengan faktor, bisa kalikan sekawan, bisa juga dengan turunan. Ya, oke. Sip ya, bisa ya. Oke, lanjut. Next ya. Lagi ya. Yuk, berikutnya ya. Oke, untuk yang berikutnya. Nah, coba kalau ada yang begini. Gimana? Ini nggak bisa difaktorkan. Ya, gimana caranya? Ya udah, kalau gitu kita kalikan dengan akar sekawan. Yuk kalikan akar sekawan ya. Berarti X plus 1. Yuk masih ingat ya. Berarti sekawannya gimana? Jadi sekawannya dengan 1 ditambah ya kan. Akar
X plus 2 per sip ya. 1 plus akar X plus 2 ya. Ini akar sekawannya ya. Ingat ya. Oke, yang ini kan. Oke, yuk lanjut. Berarti hasilnya limit X mendekati 1. Oke, min 1 ya. X mendekati min 1 ya. Berarti atasnya biarin. Pokoknya atasnya biarin. X plus 1 dikali 1 plus ya kan akar X plus 2 per gitu ya. Nah, masih ingat bawahnya? Ada seperti ini. 1 min akar, 1 plus akar. Ya berarti tinggal 1 kuadrat ya, 1 dikurangin akar, hilang akarnya. Berarti X plus 2 ya gitu ya. Oke. Yuk, berarti hasilnya limit gitu ya. X mendekati min 1, yang atas biarin pokoknya. Nggak usah diapa-apakan. Yang atasnya ya, X plus 1 dikali 1 plus ya, akar ya kan. X plus 2 dibagi. Ayo, yang bawahnya berapa jadinya? 1 dikurangi X dikurangi 2. Oh, berarti jadi tinggal min X min 1 ya? Sip, min X min 1. Oke, yuk. Berarti limit X mendekati min 1, atasnya biarkan dulu ya. Jangan diapa-apakan. Ingat ya, akar X plus 2 dibagi. Yuk, nah ini kan sama-sama punya minus ya ini ya. Nah, ini minnya keluarin. Jadi minus dalam kurung ya. X plus 1. Betul begitu ya? Oke, sip. Ada nggak yang bisa kita coret? Oh, ternyata ada yang bisa kita coret. Mana? X plus satunya. Tuh, ya kan? Sehingga, ya, apa yang kita dapatkan? Berarti tinggal kita masukkan min satunya. Yuk, sama dengan minnya ke atas aja ya. Min yang ini nih, ke atasin aja ya. Berarti minus dalam kurung ya. 1 ditambah akar min 1 plus 2. Oh, oke, sip. Yuk, min 1 plus akar berapa nih berarti ini? 1 ya. Oke, akar 1 ya berarti ya. Jadi min 1 plus 1. Berapa dong berarti? Minus 2. Nah, inilah hasilnya. Oke. Jadi kalau misalkan bentuk begini kalian kalikan dengan sekawan ya, akar sekawan. Oke. Nah, yuk lanjut berikutnya. Yuk coba yang ini nomor 3 nih. Yuk limit ya. Limit X mendekati 0, X kuadrat min X per 2X ya. Biasa ya, kita masukkan dulu dong X-nya, 0-nya kita ganti ya. Ya, X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat ya 0 kan, dikurangin 0 kan itu per berapa? 2 kali 0 ya 0 kan. Hasilnya berapa? 0 per 0. Nah, ini berarti limitnya tak tentu ya. Nah, kita bisa gunakan apa? Bisa gunakan faktorkan kalau bisa difaktorin atau pakai turunan ya. Nah, tapi kita sekarang coba pakai turunan, oke? Buat kalian yang sudah belajar turunan, ini enak ya, kita turunkan saja. Yuk, masih ingat ya? Berarti limit X mendekati 0. Turunannya berapa X kuadrat? Oke, sip, 2X. Min turunan X 1 per turunan 2X 2. Yuk, lanjut, tinggal kamu masukkan 0 ya, substitusikan ke X ini. Berarti 2X. Berarti 2 kali 0 dikurangi 1 per 2. Oke? 2 kali 0, 0 dikurangi 1 ya min 1 ya per 2. Nah, ini dapat hasilnya ya. Nah, ini kalau gunakan turunan ya kan. Nah, itu. Faktorin bisa nggak? Bisa sebenarnya kan itu. Tapi kita coba dengan turunan tadi ya. Oke, yuk lanjut ya. Lanjut. Oke, yuk. Next berikutnya ya. Oke, untuk berikutnya. Nah, bentuk limit fungsi aljabar sekarang ya. Aljabarnya untuk X mendekati tak hingga. Nah, untuk mendekati tak hingga nanti ada 2 macam ya. Pertama ada bentuk tak hingga per tak hingga. Dan ada bentuk nanti tak hingga dikurangi tak hingga ya. Nah, kita masuk dulu ya ke bagian yang pertama, yaitu X mendekati tak hingga tapi bentuknya tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kalian menemukan ini bentuk model soal seperti ini ya, ada bentuk A0 X pangkat M ditambah A1 X pangkat M1 ditambah terus A pangkat M dibagi B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N-1 plus terus sampai Bn ya. Maka caranya adalah apa? Cara adalah kalian bagi ya, bagi dengan ya X pangkat tertinggi ya, X pangkat tertinggi gitu ya. Nah, oke. Ini. Nah, contoh ya langsung ya. Yuk, contohnya gini. Ada soal limit ya. Ya, ada soal limit, oke. X mendekati ya, X mendekati tak hingga 3X pangkat 5 dikurangi 7X kuadrat plus 5 per 2X pangkat min 8X plus 7. Nah, cara gimana? Bagi pangkat tertinggi. Oke, kita cek pangkat tertinggi berapa? Di atas pangkatnya 5 tertingginya, di bawah pangkat tertinggi pangkat 4. Berarti pangkat tertinggi berapa? Pangkat 5 dong. Yuk coba kita bagi pangkat tertinggi ya. Berarti limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 5 kita bagi dengan X pangkat 5
min 7x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 5 plus 5 dibagi dengan x pangkat 5. Penyebutnya sekarang sama ya, kita bagi dengan pangkat 5 semua ya. Berarti penyebutnya kita bagi dengan pangkat 5 semua. Yuk, berarti berapa? Sip 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 5 min 8x, ya kan? Kita bagi dengan x pangkat 5 juga plus 7 per x pangkat 5, ya. Yuk, lanjut berikutnya. Ayo, ada yang coret nggak? Nih, pangkat 5 dengan 45 habis ya, berarti tinggal 3 di atas ya. Berarti limit x mendekati tak hingga, jadi 3 dikurangin. Ini berarti x pangkat 2 dibagi x pangkat 5. Berarti tinggal pangkat 3 di bawah ya. Berarti tinggal 7 per x pangkat 3. Sip, ya kan? Plus 5-nya tetap per x pangkat 5 ya, dibagi yang bawah gimana? Oke, pangkat 4 dibagi pangkat 5, jadi tinggal bawahnya pangkat 1 ya, berarti ya 2 per x pangkat 1 min, ini pangkat 1, bawahnya pangkat 5, jadi tinggal 8 per x pangkat 4, sip, plus 7 per x pangkat 5. Oke, nah barulah kita masukkan nilai tak hingganya. Jadi x-nya kamu ganti dengan tak hingga ya. Jadi nanti tinggal apa? 3 dikurangin 7 per tak hingga pangkat 3 nih. Berarti tetap tak hingga dong ya kan? Plus 5 per tak hingga. Oke, berarti 5 per tak hingga ya. Dibagi dengan 2 per tak hingga gitu ya. Terus min 8 per tak hingga pangkat 4 ya tetap tak hingga kan itu. Plus 7 per tak hingga. Oke, ingat ya. Jadi yang kalian ingat apa? Ketika bilangan, semua bilangan kalau dibagi dengan pangkat tak hingga ya, itu hasil pasti 0. Ya, ingat ya itu ya. Artinya apa? Jadi 3 dikurangin 7 bagi tak hingga ya 0. 5 bagi tak hingga ya 0 gitu. Per 2 bagi tak hingga ya 0 gitu. Min 8 bagi tak hingga 0. Plus 7 bagi tak hingga juga 0. Berarti hasilnya 3 per 0. Berapa dong? Tak hingga. Oh, berarti hasilnya tak hingga untuk soal nomor 1. Ya, oke. Yuk, contoh lagi ya. Nah, ini dia ya. Oke, ada soal limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 5 dikurangi 8x plus 6 dibagi 2x pangkat 5 ditambah 7x kuadrat min x. Cara gimana? Bagi pangkat tertinggi. Ingat, kita cek pangkat tertingginya. Yang di atas pangkat tertingginya 5, yang di bawah pangkat tertingginya 5. Oh, pangkatnya sama ya kan? Pangkat 5 ya. Berarti pangkat tertinggi pangkat 5 ya. Yuk, kita bagi semua dengan pangkat tertinggi. Jadi, limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 5 kita bagi dengan berapa? Sip ya, x pangkat 5 min 8x per x pangkat 5 plus 6 per x pangkat 5. Sip. Yuk, bawahnya sekarang ya penyebutnya ya. Berapa? Oke, 2x pangkat 5 kita bagi juga dengan pangkat 5 plus ya. 7x kuadrat juga sama ya. Kita bagi juga dengan x pangkat 5 min x juga sama ya. Kita bagi dengan x pangkat 5. Yuk, selesaikan dengan cara yang tadi ya. Oke, limit x mendekati hingga. Yang atas habis nih ya, x pangkat 5 jadi tinggal 3 dikurangin 8 per berapa? X per x pangkat 5. Oh, tinggal x pangkat 4 ya kan bawahnya ya. Plus 6 per x pangkat 5. Ini biarin. Yuk yang bawahnya berarti iya tinggal 2 ya berarti ya. Plus ya kan? Plus berapa? Plus 7 x kuadrat per x pangkat 5. Jadi tinggal 7 per x pangkat 3. Sip, mantap. Terus min 1 per, iya kan, x-nya tinggal 1 ya, 1 per x pangkat 4 berarti ya. Oke, sip. Nah, saatnya kalian memasukkan nilai limit tak hingganya sekarang ya. Berarti tinggal kalian masukkan tak hingganya. Oke. Yuk, berarti kalau gitu hasilnya adalah 3 min 8 per tak hingga pangkat 4 tetap tak hingga, 6 per tak hingga kan itu ya, per bawahnya 2 ditambah 7 per tak hingga gitu kan, min 1 per tak hingga. Oke, yuk 3 min, iya sip 0 kan, bagi tak hingga ya, plus 6 per tak hingga ya 0 kan gitu, dibagi 2 plus 0 min 1 per 3 juga 0 ya. Hasilnya berapa dong Pak? Jadi, oh hasil ternyata dapatnya 3 per 2. Nah, inilah hasil akhirnya. Ya, oke? Nah, bisa ya? Oke, yuk lanjut. Yuk, kita coba berikutnya. Oke, yuk. Kita coba ke soal berikutnya. Nah, coba. Lakukan hal yang sama ya kayak tadi ya. Yuk, kita langsung ya. Berarti, kalau gitu hasilnya, limit x mendekati tak hingga. Ayo. Iya, sip. 3x pangkat 5 kita bagi dengan x pangkat
6. Loh, kenapa pangkat 6? Lihat pangkat tertingginya. Atasnya pangkat 5, bawah pangkat 6. Berarti pangkat tertinggi pangkat 6, ya kan? Oke, kita bagi semua dengan pangkat 6. Plus 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 6. Min 6x per x pangkat 6 kan itu. Oke, per bawahnya sama, ya kan? 2x pangkat 6 kita bagi dengan x pangkat 6 min 7x pangkat 2, ya kan? Per x pangkat 6 min 6x per x pangkat 6. Oke, yuk. Berarti limit x menit hingga. Yuk langsung nih. Oke, sip, mantap ya. Berarti 3 per x. Wah, mantap nih, udah mahir nih. Ayo lanjut, terus. Ayo. Jadi 8 per, iya, x pangkat 3 ya. Oke, yuk. Terus, 6 ini berarti, iya, sip. 6 per x pangkat 5 ya. Wah, mantap, sudah mulai mahir nih. Oke, yuk lanjut. Bawahnya, oh habis. X pangkat 6 ya, tinggal 2 ya. Sip. Min, 7 per berapa? Iya, X-nya tinggal pangkat 4 kan? Oke, X pangkat 4. Min, ini ya, X-nya coret tinggal pangkat 5 ya. Berarti 6 per X pangkat 5 ya. Oke, sebentar ya. Nah, ternyata di sini coba kita lihat. Oke, kita cek dulu di sini. Ternyata di sini soalnya ini 5 ya. Oke ya, ini 5 ternyata ya, bukan 6X ya. Oke, kita coba hilangin dulu ya. Oke, ternyata yang di sini itu di soalnya seperti ini ya. Oke, kita ganti dulu ya berarti ya. Ini kan 5 tadi ya. Ini kan 5 ya. Berarti ini 5 per X pangkat 6 kan. Oke, ini juga sama ya. Berarti ini 5 per X pangkat 6 ya. Nah, ini soalnya kan seperti ini tadi ya. Oke. Nah, terus gimana? Ya sama kayak tadi caranya. Berarti limit ya kan. Nah, tinggal kita masukkan hasilnya. Yuk, kita masukkan ya tak hingganya. Langsung aja ya berarti ya. Oke, 3 per tak hingga. Langsung aja ya berarti ya. 0 ya kan. Plus 8 per tak hingga. Ya 0 gitu. Min 6 per tak hingga 0. Wih, mantap. Per berapa? 2 dikurangin 7 per tak hingga 0. 5 per tak hingga. Ya, ini sorry tak hingga ya. 5 per tak hingga berarti 0 ya kan? Gitu ya. Nah, oke. Ini yang ini itu tadi berapa? X pangkat 6 ya itu ya. Nah, bukan 6-nya aja nih ya. Awas, hati-hati ya. Ini tuh X pangkat 6 ya gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah, coba kita lihat ya. Berarti min 0 ya. Berarti berapa hasilnya? 0 dibagi 2. Oke, berapa hasilnya? 0 ya. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Bisa ya? Oke, sip. Nah, artinya apa? Jadi gini ya, Dek. Kalian nggak harus bagi pangkat tertinggi yang tadi ya gitu. Jadi kalau ada soal bentuknya begini ya, bentuknya begini nih, ya model soal yang kayak gini nih bentuknya nih, maka cukup kalian apa? Cukup lihat pangkat tertingginya saja ya. Nah, pangkat tertinggi saja. Kamu lihat pangkat tertinggi aja nih, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi apa? Jadi gini, ketika yang pertama, ketika pangkat tertinggi yang pembilang yang atas ya, itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang di bawah penyebut ya n, maka hasilnya adalah ya hasil limitnya adalah apa gitu ya. Oke, nanti kita cari ya. Lalu kalau misalkan m-nya itu pangkat tertinggi itu yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka hasilnya apa nih? Nah, dan kalau pangkat tertinggi yang atas sama dengan pangkat tertinggi yang di bawah nih, ya kan? N, maka hasilnya apa? Oke, yuk. Nah, yuk coba ya. Kita cek. Coba dari yang ini dulu kita yang kelihatan ya. Pangkat yang di atas pangkat berapa? Pangkat 5. Yang di bawah pangkat 6. Artinya pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Hasilnya berapa tadi? Ini ya, 0 ya. Nah, maka ketika pangkat yang di atas atau M-nya kurang dari yang N, ya kan? Lebih kecil daripada yang N kan? Maka di sini hasilnya 0. Nah, yang sebelumnya, kalau pangkat yang atas lebih besar daripada yang di bawah, hasilnya itu tak hingga. Nah, tapi ketika pangkatnya sama nih, kayak yang soal nomor 2 tadi ya, sebelumnya, itu hasilnya cukup apa? Cukup koefisiennya aja per koefisien. Jadi koefisien pangkat tertinggi per koefisien pangkat tertinggi. Artinya apa? Tinggal A0 per B0. Udah hasilnya itu ya. A0 per B0. Tuh, ya kan? Nih hasilnya ya. Pak, coba lihat yang tadi, coba kalian perhatikan lagi di sini ya. Coba perhatikan nih. Nih ya, ini pangkat tertinggi berapa? Pangkat 5. Yang di bawah pangkatnya 5. Oh, sama dong pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut, pangkat tertinggi sama. Maka hasilnya apa? Cukup yang ini aja nih, 3 per 2 hasilnya. Tuh, perhatikan. Bener kan? 3 per 2 ya. Oke, sip ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalian nggak harus apa? Nggak harus bagi dengan pangkat tertinggi ya. Oke, yuk lanjut soalnya. Coba buktikan ya. Bagaimana kalau untuk yang nomor 4 ini? Nah, coba nomor 4 gimana caranya? Sama, cari dulu pangkat tertingginya ya. Ingat, cari dulu pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut. Oke. Yang di atas nih, coba yang di atas pembilang, pangkat tertinggi berapa? Masih ingat ya tentang
apa? Bilangan berpangkat. Coba di sini. Ini pangkat 2, di sini ada akar pangkat 4. Ya, berarti kalau kita jadikan bilangan berpangkat di sini, X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 2/4, ya kan? X-nya pangkat 2/4 alias X-nya pangkat setengah. Oke. Berarti yang atas pangkatnya tertingginya itu pangkat setengah. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Yang bawah penyebutnya gimana? Coba pangkat tertingginya ya. X-nya kan dalamnya pangkat 1 ya. Ini kalau nggak ada angka ya, awas ya. Kalau nggak ada bilangan di sini, artinya pastikan angka yang kedua. Gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Berarti pangkat tertingginya ada 1/2 ya kan? Oke, yuk kita lihat. Pangkat tertinggi adalah X pangkat 1/2. Nah ya, jadi di sini ada catatan ya kan, yaitu kamu tinggal apa? Tinggal cari pangkat tertinggi saja gitu ya. Nah ya, jadi X pangkat tertingginya itu ini yang di atas X pangkat setengah, ini di bawah X pangkat setengah. Oh ternyata ini gimana tuh? Sama nggak? Oh sama ternyata ya kan? Gitu. Nah kalau begitu ya, karena dia tuh sama ya, pangkat tertingginya sama, ini kan sama nih ya kan? Sama pangkat tertinggi kan? Sama. Nah maka yang dipakai yang mana? Yang dipakai berarti yang ini nih ya kan, A0 per 0 cukup koefisiennya aja gitu. Mana koefisiennya Pak? Oke, berarti koefisiennya adalah apa? Koefisien ini nih ya, 16 sama 4. Nah tapi awas, hati-hati ya, hasilnya bukan 16/4. Kenapa? Karena 16-nya ada di dalam akar dan 4-nya ada dalam akar ya. Jadi akarnya diikutkan ya. Yuk, akar ikutkan. Artinya apa? Hasilnya koefisien kan 16 tuh. Berarti akar 4 dari 16 ya kan? Tuh, dibagi berapa nih? Akar dari 4 ya kan? Gitu. Akar 2 dari 4 gitu ya. Tuh. Nah, yuk masih ingat? 16 pangkat akar 4 berapa? Ayo, berapa? 2 pangkat 4 kan? Ya, atau bikin bilangan berpangkat juga boleh gitu ya. Jadi di sini 16 akar 4 itu 2 ya. Oke. Per akar 4 berapa? Akar 4 iya 2 ya kan? Berarti hasil berapa dong? Oh, hasilnya 1 ternyata gitu ya. Nah, ini ya gitu. Jadi kalian cukup apa? Cukup melihat pangkat tertingginya saja. Oke? Sip ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang paham boleh di komen ya. Silakan kalian komen di bawah ya. Kalau kurang paham atau kalau mau bahas yang lain boleh kita silakan komen ya. Oke, lanjut ya. Yuk berikutnya. Nah, berikutnya ada limit fungsi aljabar bentuknya yang tak hingga minta hingga. Gitu hasilnya. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Oke, caranya adalah ya tetap nih ketika ada bentuk limit yang seperti ini ya, akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus gx plus r, maka hasilnya tak hingga tak hingga, kalian cukup kalikan akar sekawan gitu ya gitu. Yuk coba ya kita lakukan ya, contoh nih nomor 1 ya, contoh ya. Oke, kalau ada soal seperti ini berarti apa? Kalian kalikan dengan akar sekawan ya. Oke, akar sekawannya berarti apa? Oke, sip ya. Jadi akar berapa nih? 4x kuadrat min 6x plus 5 ya kan? Ditambah akar gitu kan? 4x kuadrat plus 4x min 7 gitu ya. Oke, dibagi, iya sekawannya kan? Akar ya, berarti akar 4x kuadrat min 6x plus 5 tambah akar ya 4x kuadrat plus 4x min 7. Nah, yuk kita lakukan seperti tadi. Oke, yuk berarti hasilnya apa nih? Berarti limit ya kan? X mendekati tak hingga. Yuk, awas kayak tadi ya. Akar min akar, akar plus akar, kirinya sama, kanan sama. Ya udah akar ilangin ya gitu. Jadi nanti tinggal apa? Tinggal 4x kuadrat dikurangin 6x plus 5 dikurangin yang ini nih ya, akar hilang. Jadi apa? 4x kuadrat plus 4x min 7 dibagi, nah bawah biarin ya, bawahnya biarin berapa nih? Akar ya kan? 4x kuadrat min 6x plus 5 gitu. Oke, terus ditambah akar berapa nih? 4x kuadrat plus 4x min 7 ya. Nah, oke yuk kita lihat yuk, ada yang bisa kita coret enggak ya? Coba kita perhatikan ya. Oh ini nih ya, kita coret nih. 4x kuadrat kan habis nih dengan 4 kuadrat tuh. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal yang ini kan, min 6x min 4x ya. Oke yuk, berarti berapa nih hasilnya yuk? Coba di sama dengan berapa nih? Limit ya. Oke, min 6x min 4x. Oh, min 10x ya kan? Oke, sip ya. Terus apalagi? 5
dikurangi min 7. Wah, plus 12 ya kan? Oke, sip. Bawahnya gimana, Pak? Bawahnya biarin, bawahnya nggak usah diapa-apakan bawahnya. Jadi tinggal akar ya gitu ya. X kuadrat min 6X plus 5 plus akar, oh sorry ini ada 4 ya. Akar ya 4X kuadrat plus 4X min 7. Tuh ya. Nah, terus kalau udah gini gimana? Sama caranya, bagi dengan pangkat tertinggi lagi. Pangkat tertinggi pangkat berapa? Coba kalian lihat. Di atas pangkat tertinggi pangkat 1 ya kan? Ini di bawah, bukan pangkat 2 ya. Bukan pangkat 2 kenapa? Ini nggak ada akar nih ya kan? Akar X kuadrat ya. Kalau kita akar itu X kan? Ya, bener ya. Kalau X kuadrat kita keluarkan itu X pangkat 1. Artinya apa? Pangkat tertinggi pangkat 1 kalau di luar. Ya, gitu. Oke. Berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Yuk. Kita bagi pangkat tertinggi ya. Berarti limit X mendekati tak hingga, ya kan? Berarti min 10 X per X itu kan? Plus, ayo, 12 per X ya. Per. Nah, yang bawah juga sama ya. Kita bagi pangkat tertinggi. Tapi pangkat tertinggi pangkat berapa? Pangkat 2 dalam tapi ya. Jadi 4 X kuadrat per X kuadrat gitu. Ya, oke. Berarti terus min 6X per X kuadrat terus plus 5 per X kuadrat ya gitu ya. Oke, sip. Nah, ditambah, jangan lupa ya, tambah akar berapa nih? Sip ya, 4X kuadrat per X kuadrat, oke, plus 4X per X kuadrat min 7. Nah, yuk lanjut ya. Langsung saja yuk kita masukkannya, ini apa tak hingganya ya. Tapi kita coret dulu apa yang bisa kita coret ya. Mana yang bisa kita coret? Oke, yang atas itu ada bentuknya apa nih yang atas? Coba kita bisa nyoret yang mana? Yang ini ya, X-nya habis ya gitu kan. Nah, pangkat 2 juga ini habis nih, ya kan? Ini juga pangkat 2 habis ya. Yang nggak habis berarti nanti tinggal kita, ini tinggal pangkat 1 kan. Nah, gitu ya. Ini tinggal pangkat 1 ya. Oke, yuk. Ini, oh ya ini jangan lupa nih ya. Jangan lupa itu dibagi pangkat tertinggi juga ya. Nah, coba mana tadi? Per X kuadrat ya. Nah, yuk. Langsung masuk aja nih, tak hingganya. Berarti min 10, ya kan? Plus 12 per tak hingga 0 ya kan. Nah, yuk lanjut per akar berapa Kak? 4, sip ya. 4 terus min 6 per tak hingga ya 0 ya kan. Berarti min 0 plus 5 per tak hingga juga 0 ya. Nih ya kan. Oke, yuk. Jadi ditambah berapa nih? Akar 4 plus 4 per tak hingga. Iya, 0 min 7 per tak hingga juga 0 ya kan. Ayo berapa dong hasilnya? Min 10 ya kan per akar 4. Oke, sip 2 plus akar 4. 2 juga ya. Oke, sip ya. Jadi akar 4 2 jadi hasilnya berapa nih? Ayo coba. Ya, sip min 10 per 4 ya. Oke, sip atau min 5 per 2. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Nah, tapi kalian sebenarnya nggak usah repot-repot mengalihkan akar sekawan ya. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda misalnya nih ya. Nah, kalian nggak usah repot-repot kalikan akar sekawan kalau ada soal seperti ini ya. Nah, jadi gimana Pak? Gini ya. Jadi kesimpulannya gini Kak. Kesimpulannya, oke, kalau kalian menemukan soal yang limit begini ya, tak hingga minta hingga hasilnya nih, tak hingga minta hingga, maka sama seperti yang sebelumnya. Kalian cukup apa? Cukup lihat dari koefisien pangkat tertinggi ya. Ya, ini nih koefisien kuadrat ya. Ini sama ini nih. Nih, ya, lihat ya. Tuh. Nah, apa nih? Apakah A lebih kecil daripada P? Kalau A lebih besar daripada P atau A sama dengan gitu. Nah, ketika nanti di sini A-nya itu lebih kecil daripada P ya, maka hasilnya kalau A-nya lebih kecil nih, maka hasilnya itu negatif tak hingga. Tetapi kalau A-nya lebih besar, ya, yang di sini lebih besar daripada sini, hasilnya itu positif, ya, positif tak hingga. Tapi kalau A-nya sama dengan P nih, sama koefisiennya, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar. Nah, ini rumusnya, ya. Oke, yuk contoh misalkan. Nah, ini ya, ada soal kayak gini nih, Kak. Oke. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat plus 6X min 7 dikurangin 3X plus 2. Lah, bentuknya kok beda Pak dengan ini gitu. Nah, sebenarnya sama ya. Gimana caranya? Kalian cukup membuat ini dalam bentuk akar nih. Jadi bentuknya itu disamakan dengan yang ini akar min akar ya. Bentuknya disamakan akar min akar. Tapi awas hati-hati. Hati-hati di sini. Jangan langsung kalian gini, Pak, langsung aja Pak gini berarti kan gitu kan? Akar gitu kan? Nah, jangan ya. Kenapa? Kalian awas hati-hati di sini ya. Kalau masukkan ke dalam akar,
Ya, soalnya ini awas ada tanda negatif dikuranginnya. Nanti gini, limit X mendekati tak hingga akar, ya ini biarin dulu ya. 9X kuadrat plus 6X min 7. Nah, awas nih hati-hati ya. Sebelum kalian masukkan dalam akar, dikurangin, kurung dulu bikin tuh. Tuh ya. Oke. Yuk, coba lihat. 3X, kan minus tuh, minus 3X. Berarti siapa? Ya 3X. Awas ya. Nah, ini 2, jadi positif 2 jadi apa di sini? Bukan positif 2. Kalau di sini positif 2, nanti min kali plus nanti min 2 dong sininya ya kan. Nah, awas hati-hati di situ tandanya ya. Berarti jadinya iya, ini jadi minus 2 ya kan. Tuh, coba min kali min kan plus ya, plus 2 ya. Nah, baru setelah itu kalian masukkan ya yang di kurung yang tadi, yang kalian kurung tadi itu ke dalam akar. Kasih akar di sini, kasih akar. Tapi awas, dikuadratkan ya konsekuensinya. Kenapa? Karena kalian memasukkan ini ke dalam akar, maka harus dikuadratin. Oke, sip. Nah, langkah selanjutnya gimana dong? Oke, langkah selanjutnya adalah kalian buka kuadratnya gitu ya. Jadi X min kita hingga, yang kiri biarin dulu gitu tuh. 9X kuadrat plus 6X min 7 biarkan ya. Oke, dikurangi. Nah, yang dalam akar sini, yuk kuadratin. Masih ingat ya? 3X kuadrat. Oke, sip. 9X kuadrat ya kan? Terus tengahnya kalikan semua. 2 kali min 2. Min 4. Min 4 kali 3. Oh, min 12 ya kan? X. Min 2 kuadrat. Positif 4. Nah, bentuk sama nggak kayak gini? Oh, sama. Nah, sekarang waktunya kalian untuk ngecek hubungan antara koefisien X kuadratnya. Coba lihat. Ini berapa nih A-nya? Oh, A-nya 9. Ya, ini B-nya 6 kan? Oke. Yang ini P-nya kan? P-nya berapa? 9. Q-nya min 12. Nah, kamu lihat hubungannya antara A dengan P-nya nih. A-nya 9, P-nya 9. Oh, ternyata di sini sama katanya. Ternyata A sama dengan P tuh. Jadi, gimana? Rumus apa yang kalian pakai? Ya ini, ya kan nih, ya. Hasilnya yuk langsung ya. Langsung kita cari hasilnya nih, ya. Coba. Jadi hasilnya apa? Sama dengan B-nya berapa? Oh, B-nya 6. Oke, 6 dikurangin. Ya. Q-nya berapa Q-nya? Oh, Q-nya minus 12. Berarti dikurangin 12, ya kan? Dibagi A. 2 akar A. 2 akar A-nya berapa? 9. Oke, yuk. Jadi berapa? Sip, 18 per 2 dikali 3 ya. Oke, sama dengan 18 per 6. Berapa dong? Oh, 3 hasil. Nah, inilah hasilnya. Ya. Oke ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.